Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita masih boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua berkat pertolongan Tuhan, semua berkat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan, ada masalah, ada doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, kita mau tetap bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, karena kita tahu kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu kalau hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, kita percaya semua karena Tuhan menyertai kita. Dan ketiga, kenapa kita perlu bersyukur? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Sehingga apapun yang kita hadapi sampai dengan hari ini, kita tetap mau selalu bersyukur. Karena bersyukur adalah setiap kita adalah keputusan untuk kita lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya berharap setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, untuk tetap terus maju, tetap terus bertumbuh. Ada badai, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan. Itu justru menjadikan kita semakin berharap, bersandar, dan tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu saya hari ini mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee, ayo bantu bagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut boleh diberkati. Bukan hanya kita tentunya ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita dapatkan sesuatu dari perenungan firman Tuhan, juga ada banyak umat Tuhan lainnya yang juga boleh dikuatkan melalui program ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur setiap hari adalah hari anugerah, setiap hari adalah hari di mana kami ditolong Tuhan, dan setiap hari adalah hari di mana kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, sampaikan sesuatu atas kami, Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang tercatat dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Alkitab bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita saya percaya sudah tahu betul tentang firman Tuhan ini. Ya kan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian kita. Ada banyak dari kita sudah tahu akan hal ini. Tetapi ada banyak dari kita juga yang masih sering kali memakai pengertian kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang kita tidak ngerti, kenapa hal ini terjadi menimpa hidup saya, kenapa saya udah setia tetapi ada orang yang menyakiti saya, kenapa saya udah tolong orang, saya udah bantu orang, saya udah buat baik kepada orang, tetapi feedbacknya justru yang saya dapati justru sesuatu yang tidak saya inginkan. Ada banyak dari kita memakai pengertian kita. Itulah sebabnya kenapa kita nggak ngerti gitu loh saudara. Iya kan? Kenapa? Karena kita mencoba memahami jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami. Kita coba memahami kenapa ya kok hal ini menimpa saya. Kita nggak akan pernah bisa temukan, kita nggak akan pernah bisa selidiki jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Namun yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita melalui firman-Nya hari ini adalah cukup percaya. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan mulai berpikir, aduh jangan-jangan nanti Tuhan buat ini dalam hidup saya. Aduh jangan-jangan kita sedang mencurigai Tuhan. Bahaya sekali kalau kita mulai mencurigai Tuhan. Jangan-jangan nanti Tuhan akan buat ini seperti saya kepada saya. Jangan-jangan nanti Tuhan akan kerjakan ini dalam kehidupan saya. Jangan-jangan kita mulai berasumsi, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya pakai bahasa itu adalah mencurigai Tuhan. Alangkah mirisnya kalau kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, justru sebaliknya. Kita mulai mencurigai Tuhan, nanti Tuhan akan buat ini, nanti Tuhan akan buat seperti itu dalam kehidupan kita. Bagian kita hari ini adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena terkadang pengertian kita tidak sanggup menyelami cara kerja Tuhan. Amin. Itu sebabnya Alkitab katakan hari ini jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada banyak orang gak ngerti kenapa sih Tuhan buat hal ini dalam hidup saya. Kenapa sih Tuhan izinkan suami saya buat begini. Kenapa sih Tuhan izinkan istri saya buat seperti. Kenapa sih Tuhan izin. Ada banyak dari kita gak mengerti. Betul? Kalau kita gak mengerti maka jangan sok tahu.
Kalau kita nggak mengerti, belajar berserah. Kalau kita nggak mengerti, belajar percaya. Ayo belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini menimpamu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu, yang membawa hidupmu masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib, sekalipun kita belum mengerti. Makanya Rasul Paulus tahu betul tentang rahasia ini. Itu sebabnya dia katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, hidup kami ini bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Karena seringkali yang kita lihat nggak bisa membuat kita mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, yang kita lihat justru membuat kita kecewa. Yang kita lihat justru membuat kita kok bertanya-tanya, dan akhirnya ujung-ujungnya kita mulai mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini nggak ada ya? Jangan-jangan Tuhan ini nggak mau tolong saya? Jangan-jangan Tuhan nggak mengasihi saya ya? Karena apa? Karena berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang sering kali kita lihat dalam hidup kita, seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir, seringkali membuat kita cemas. Itu sebabnya kenapa ketika Yesus sedang mencuci kaki murid-murid, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus tanya kepada Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 7, Yesus bilang begini sama Petrus, apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nanti suatu saat engkau akan mengerti, tetapi sekarang engkau belum mengerti. Apa yang kubuat sekarang, apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang, apa yang izinkan terjadi dalam hidupmu sekarang, engkau belum mengerti sekarang, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Suatu hari engkau akan tahu kenapa aku izinkan hal ini menimpa hidupmu. Suatu hari engkau akan tahu kenapa hal ini terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau belum tahu, belajar percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya percaya saja. Amin. Saudara, apapun yang hari-hari ini sedang menimpa hidupmu, yang mungkin membuat hidupmu tidak nyaman, yang mungkin membuat hidupmu bergoncang, dan mungkin ini membuat engkau bertanya-tanya tentang eksistensi Tuhan, tentang keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita belajar percaya. Tetap percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu yang terjadi kok. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, yang Tuhan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan itu janjinya jelas. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, demikian firman Tuhan. Melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Bagian kita tetap percaya. Apa yang perlu kita percaya? Percaya bahwa firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Percaya bahwa setiap janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kita pasti terjadi. Percaya dan jangan bimbang. Sekalipun yang kau lihat hari-hari ini membuat engkau tawar hati, sekalipun yang kau lihat hari-hari ini membuat engkau tidak mengerti, tetapi tetaplah percaya. Percaya saja. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, Tuhan menolong kami. Apapun yang hari-hari ini umat Tuhan sedang hadapi, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Sehingga mereka dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan, mereka tetap terus percaya sekalipun mereka belum melihat. Mereka tetap terus percaya sekalipun mereka hari-hari ini tidak mengerti apa yang sedang mereka hadapi, mereka sedang gumuli. Hamba berdoa, dimanapun umat Tuhan berada, di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Dengan iman yang teguh mereka tetap terus percaya kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian sendiri. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi milik bagian anak Tuhan, karena bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.